Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat yang berbahagia ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya mau kutip dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan pada saat ini bagi kita lewat Rasul Paulus dikatakan janganlah kamu khawatir. Jadi ini merupakan larangan ya untuk kita tidak khawatir. Memang kekhawatiran ini adalah datangnya daripada si iblis dan melanda daripada setiap manusia, termasuk kita yang percaya Yesus di dalamnya. Nah, itu sebabnya jalan keluar kekhawatiran ini menimpa semua manusia. Tua, muda, kaya, miskin, bertitel atau tidak, berpendidikan atau tidak, bahkan ibu-ibu sekalipun dan lain sebagainya sangat digandrungi oleh daripada kekhawatiran ini. Nah, itu sebabnya lewat firman Tuhan daripada Rasul Paulus kepada kita dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah kepada Allah di dalam doa keinginanmu. Nah, apa yang menjadi keinginan kita, kita nyatakan kepada Tuhan di dalam doa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jalan keluarnya bagi kita itu kita mau nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita kepada Tuhan lewat doa. Doa adalah artinya berarti itu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Nah, di saat kita mengagungkan Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, maka Roh Kudus hadir. Roh Kudus menjamah kita. Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kita. Inilah yang menjadi pengharapan kita dan kita bisa terkendali dan kita bisa merasakan ketenangan dan keteduhan dalam hidup ini. Di dalam saat-saat sekarang memang sangat menghimpit. Semuanya membuat orang kekhawatiran. Tapi ingat sekali lagi, kekhawatiran ini datangnya daripada si iblis. Waktu manusia jatuh dalam dosa, iblis suntikkan racunnya, salah satunya ini kekhawatiran. Khawatir itu artinya cemas, gelisah, dan takut. Nah, setiap pribadi lepas pribadi manusia, bahkan kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, juga dilanda oleh kekhawatiran ini. Nah, inilah jalan solusinya bagi kita, yaitu menyatakannya kepada Tuhan. Menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Kita nyatakan semua itu kepada Tuhan lewat doa. Nah, doa itu artinya berkomunikasi kepada Tuhan. Berkomunikasi, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Di saat kita menyembah Dia, maka Roh Kudus hadir, menjamah dan memperbaharui daripada jiwa dan pikiran kita, sehingga pikiran dan roh kita ini, dan roh kita inilah yang mengendalikan daripada pikiran kita, sehingga kita mampu hidup berjalan sesuai yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, Roh Kudus menjamah kita dan Tuhan akan mengawal daripada hati pikiran kita, atau Tuhan akan berpatroli menjagai hati pikiran kita sehingga kita tetap tenang dan teduh, sehingga kita bisa mampu di dalam menghadapi segala apapun yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, solusi untuk kita bisa lepas dari khawatir ini, itu naikkanlah, sembahlah Tuhan, masuklah di dalam hadiratnya. Minta urapan Roh Kudus, minta Roh Kudus memimpin daripada hidup kita. Minta Dia menguasai hati pikiran kita supaya kita tetap tenang dan teduh di dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi. Itu sebabnya dikatakan di sini sekali lagi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia ini tidak akan ada sesuatu yang dapat memberikan solusi kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu memiliki segala sesuatunya,
Tetapi di saat Bapak Ibu tidak memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka semuanya akan dilanda oleh daripada kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan membimbing kita, mengawal atau menjaga hati pikiran kita, sehingga kita tetap tenang di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belum ada kata-kata terlambat. Sembahlah Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Naikkan pujianmu kepada Dia. Minta Roh Kudus mengurapimu. Apapun yang kita hadapi saat ini, Dia akan berikan kekuatan bagi kita, sehingga kita akan tetap tenang dan teduh hati kita di dalam menghadapi masa-masa hari-hari saat sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bagi kita, Tuhan Yesus adalah dahsyat. Dialah sumber damai kita. Dia yang memberikan sukacita damai di dalam hati kita. Mari naikkan pujianmu, sembahlah Dia, undang Dia di dalam setiap kehidupanmu, maka Dia akan menuntun langkah hidup kita dimanapun kita berada. Baik itu untuk usaha kita, baik untuk kesehatan kita, baik untuk anak-anak, baik untuk pekerjaan, baik untuk apapun yang kita butuhkan. Di saat kita menyerahkan, mengundang Yesus dalam hidup ini, kita akan dijagai dan dilindungi, dan Dia akan menjaga hati pikiran kita, sehingga damai dan sukacita itu ada tetap dalam hidup kita, sebab Dialah sumber damai itu. Jadi kita tidak bisa, ya, damai itu tidak bisa dicari di dalam dunia ini. Bahkan damai yang dari dunia ini mungkin hanya bersifat sementara. Mungkin kalau kita ada banyak uang, kita mungkin ada sukacita atau damai, itu bersifat sementara. Tetapi di saat sudah tidak ada apa-apa, maka ya damai itu akan hilang dari kita. Tetapi di saat kita menyembah Yesus Tuhan, menaikkan pujian kepada Dia, kita minta Roh Tuhan mengurapi kita, kita masuk di dalam hadiratnya, maka damai sejahtera yang daripada Tuhan itu akan terus mengalir terus di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menghadapi apapun yang sedang terjadi, sehingga ucapan syukur selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah Yesus dahsyat. Dialah sumber damai. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ada damai senantiasa di dalam kehidupanmu, mari sembahlah Dia, undang Yesus Tuhan dalam hidup kita, minta Roh Kudus hadir selalu dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu akan selalu ada di dalam kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin, haleluya.